Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video keseharian ibu dua anak. Nah, jadi pagi ini aku mau kupas-kupasin buah apel untuk Arsy, karena Arsy tuh buka kulkas langsung ngambil ini. Katanya mau makan ini teman-teman, tapi sebenarnya Arsy tuh nggak tahu ini apaan nih teman-teman. Cuman karena ngeliat di kulkas jadi kepengen gitu. Tapi alhamdulillah pas dimakan suka. Kalau aku sih kurang suka ya teman-teman, karena apa ya, kayak berserat gitu loh. Aku kurang suka yang seperti itu. Seperti buah semangka juga aku nggak terlalu suka, cuman makan aja sih, tapi ya nggak doyan gitu. Kecuali kalau durian ya aku tuh suka banget kalau misalkan makan buah durian gitu. Tapi kalau buah-buah yang lain tuh kayak sekedar makan aja, cuman nggak terlalu doyan gitu loh teman-teman. Mungkin karena aku tuh pas kecil nggak kebiasa makan buah gitu, palingan buah pepaya karena ada di belakang rumah gitu, jadi bisa langsung ambil aja. Tapi ya buah pepaya juga ya makan segitunya aja, maksudnya nggak doyan juga. Kalau buah durian ya mungkin karena mahal ya teman-teman, jadi aku suka gitu. Terus memang rasanya sih enak gitu, ada khas-khasnya, ada aroma-aroma yang bikin kita tuh selalu rindu gitu dengan buah durian. Nah oke, lanjut lagi. Tadi udah selesai aku potongin buahnya untuk Arsy. Itu sekalian aku kupasin satu aja, karena kalau cuman sepotong-sepotong tuh nanti bakalan minta lagi gitu loh teman-teman. Jadi supaya menghemat waktuku aja, jadi langsung aku potongin satu buahnya aja gitu. Terus lanjut lagi, di sini aku panasin daging. Jadi kemarin pas suami tuh pergi ke kondangannya sepupunya teman-teman, terus katanya dikasih sama nenek ini ada daging sama kue juga. Terus ini dagingnya aku langsung masukin ke kulkas aja, karena kan pas suami datangnya tuh udah malam ya teman-teman, karena memang perginya malam sih. Terus kita udah pada makan semua, jadi ya aku langsung masukin ke kulkas aja. Terus pagi ini aku panasin. Sebenarnya aku tuh agak bingung ya teman-teman, gimana sih cara masak, maksud aku tuh manasin daging ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu ya teman-teman cara masak ini, memanasin daging. Jadi di sini aku tuh cuman tambahin air aja, terus aku panasin sampai airnya menyusut kembali. Mungkin seperti ini, atau mungkin ada cara lain, teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Terus setelah itu lanjut lagi, ini aku manasin mie juga. Jadi kemarin pas suami juga bawa mie ya teman-teman. Aku panasin minyak tuh pakai minyak aja, terus aku oseng-oseng. Kalau menurut teman-teman boleh nggak sih panasin mie ini tuh mie dari kondangan juga? Aku nggak tahu mie terbuat dari mie apa. Yang jelas ini aku panasin karena menurut aku ini tuh masih apa ya, masih bisa dimakan gitu teman-teman. Sayang aja gitu kalau dibuang. Terus ini minyak juga aku masukin kulkas gitu semalam, karena gak bisa dimakan, karena kan kita udah kenyang semua. Jadi aku masukin aja gitu di kulkas. Terus lanjut lagi, ini aku cuci piring. Jadi seperti biasa, kalau misalkan aku cuci piring itu selalu banyak ya teman-teman, karena kadang aku tuh cuci piring dalam sehari itu cuman 1 kali gitu. Terus kadang juga aku skip dalam satu harinya, besok aja baru cuci piring, karena mungkin gak ada waktu gitu, atau aku lagi di fase capek gitu. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita dan sharing juga. Pernah gak sih teman-teman ngerasa ada di posisi yang rasanya tuh capek banget, kayak capek fisik dan mental juga, dan rasanya ingin hilang untuk healing gitu loh teman-teman, untuk merefresh diri kita supaya bisa kembali fresh lagi. Kalau teman-teman pernah ngerasain itu juga, berarti kita sama ya teman-teman. Beberapa minggu yang lalu aku sempat ngerasain dimana aku tuh rasanya kayak capek banget,
aku tuh capeknya tuh karena beberapa hari tuh anak-anak aku tuh rewel gitu loh teman-teman. Terus aku juga punya pikiran gitu yang kayak bagaimana ya teman-teman. Nah, aku cerita aja deh supaya nggak simpang siur guys ceritanya. Jadi saat itu tuh aku kepengen gitu teman-teman daftar CPNS. Cuman aku tuh mikirin anak-anak aku gitu loh. Aku tuh harus kayak gimana gitu. Anak-anak aku tuh masih kecil, masih butuh aku gitu. Jadi rasanya tuh kayak bimbang gitu loh teman-teman. Aku bingung gitu mau lanjutin daftarnya atau enggak. Aku udah sempat bikin akun, terus aku juga udah persiapkan dokumen-dokumen yang harus aku siapkan gitu. Tapi pada saat mau daftar gitu, aku langsung kepikiran anak-anak aku, terus aku berdoa sama Allah gitu. Aku minta petunjuk gitu loh teman-teman. Aku tuh harus gimana, lanjut daftar atau tunggu anak-anak aku besar dulu gitu. Terus setelah beberapa hari aku tuh minta doa gitu, terus bangun sholat juga, minta petunjuk gitu loh teman-teman supaya dimudahkan semuanya, atau kalau misalkan ini nggak baik untuk aku tuh kayak diberikan petunjuk gitu. Dan akhirnya aku tuh mentok gitu hatinya teman-teman, kalau misalkan aku nggak usah dulu deh daftarnya. Kalau misalkan Allah tuh nakdirin ini untuk aku tuh mungkin tahun-tahun berikutnya masih diberi kesempatan gitu, tapi untuk tahun ini mungkin aku ngalah dulu deh, karena kan anak-anak aku masih butuh aku. Terus aku juga pernah di posisi dimana aku tuh dititipin gitu teman-teman sama orang gitu. Orang tuaku pergi untuk kerja, terus aku dititipin gitu, dan itu rasanya nggak enak banget gitu. Dan itu yang selalu ada di pikiran aku, mengganggu aku dan membuat aku tuh kurang fokus gitu teman-teman beberapa hari ini, sampai semua pekerjaan aku tuh kadang-kadang gak aku kerjain, jadi makin menumpuk. Terus anak-anak aku juga kayak di fase lagi rewel-rewelnya gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak capek banget gitu loh teman-teman pada saat itu. Terus aku mikir kalau aku harus sudahi rasa capek ini, aku harus merefresh diri dulu. Aku cerita ke suami aku kalau hari itu aku tuh rasanya capek banget. Terus rasanya tuh capeknya tuh capek fisik plus mental gitu loh teman-teman. Jadi apapun yang aku lihat di rumah, terus apapun yang terjadi, biarpun itu hal kecil, hal sepele, itu tuh bisa mengundang rasa marah aku gitu loh teman-teman. Makanya aku berpikir aku tuh harus selesaiin ini dulu. Aku harus selesaiin diri aku, masalah aku, supaya aku tuh bisa kembali ke diri aku dulu yang pokoknya kembali ke diri aku gitu loh teman-teman, yang gak sebentar-sebentar marah gitu. Jadi aku kasih tahu ke suami aku, ntar malam pokoknya aku mau keluar, aku mau hilangin stres aku ini, hilangin rasa capek ini dengan belanja. Pokoknya siapin uang untuk aku belanja semau-mau aku mau pengen beli semua yang ingin aku beli, tapi selama ini aku tahan-tahan, pokoknya semuanya harus kebeli malam ini. Terus setelah pas suami pulang kerja, setelah malam ya teman-teman, kita keluar dan kita pergi ke tempat yang ingin aku pergi. Terus di situ aku pokoknya ngeluarin semua capek aku di tempat perbelanjaan. Jadi ngeluarin capeknya itu dengan cara belanja ya teman-teman. Nah, itu versi aku. Kalau teman-teman punya versi lain boleh dicoba juga. Dan setelah kita pulang, alhamdulillah cukup menguras kantong ya teman-teman. Jadi pas suami harus kerja lagi untuk mengisi dompetnya lagi, tapi nggak apa-apa kan kalau misalkan untuk nyenengin hati istri, untuk ngilangin rasa capek istri. Karena kan kalau istrinya nggak baik-baik saja, maka rumah dan seisinya tuh juga nggak bakalan baik gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya senengin dulu deh hati istri. Itu sih versi aku sih teman-teman, gak tahu sih versi teman-temannya bagaimana. Tapi menurut aku kalau misalkan kita tuh berada di posisi kita tuh lagi capek gitu, capek fisik dan mental juga, coba deh untuk melakukan apa yang selama ini kita ingin lakukan tapi ditahan-tahan gitu teman-teman. Jadi setelah aku lakuin hal yang aku ingin gitu teman-teman, pas kembali di rumah semuanya entah kenapa rasanya tuh udah baik-baik saja. Padahal yang membuat aku tuh capek gitu, capek fisik dan mental tuh bukan itu, tapi karena hal yang aku cerita tadi. Tapi semuanya sudah terobati karena aku udah ngelakuin semua hal yang aku ingin lakuin. Jadi intinya sederhana aja sih teman-teman, selesain diri kita sendiri. Entah itu caranya bagaimana, tergantung dari teman-teman.
Dan ini caraku, mungkin agak berbeda dengan teman-teman, tapi kita semua punya versi yang berbeda, bukan? Nah, oke deh teman-teman, terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.